Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia adalah manajemen yang proses penentuan kebutuhan sumber daya manusia dan kemudian perekrutan, penyeleksian, pengembangan, pengevaluasian, pemberian kompensasi dan penjadwalan karyawan untuk mencapai tujuan organisasional. Dan mengembangkan sumber tertinggi, beberapa orang telah menyebut karyawan sebagai sumber daya yang tertinggi. Dan ketika Anda memikirkannya, tidak ada yang lebih benar daripada itu. Lalu, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangannya orang yang terlatih. Kekurangan orang yang terlatih adalah orang yang di dalam bidang-bidang pertumbuhan di masa depan, seperti komputer, robotik, dan ilmu pengetahuan. Lalu, pekerja yang tidak terampil. Para pekerja yang setengah menganggur adalah mereka yang memiliki lebih banyak keterampilan atau pengetahuan daripada yang dibutuhkan oleh pekerja mereka saat ini, atau para pekerja pada saat ini. Lalu, pekerjaan yang tidak berpendidikan. Semakin meningkatnya persentase pekerjaan, orang yang terdidik tidak siap untuk bekerja di dalam bisnis pada zaman sekarang. Jadi sangat susah kita orang yang tidak berpendidikan masuk ke dalam dunia kerja. Lalu peralihan dalam usia angkatan kerja. Termasuk generasi baby boomer yang bertambah tua, yang banyak menunda pensiun di masa tua. Lalu hukum dan peraturan yang kompleks yang melibatkan perekrutan, keselamatan serikat kerja, dan bayaran yang sesuai yang mengharuskan organisasi untuk melebihi orientasi pada laba. Lalu kemudian orang tua tunggal dan keluarga dua pemasukan. Maksudnya meningkatnya jumlah keluarga orang tua tunggal dan keluarga yang dua, pemasukan yang mengakibatkan permintaan pengasuhan terhadap anak tersebut. Lalu sikap karyawan terhadap pekerjaan. Waktu luang telah menjadi prioritas yang jauh lebih tinggi, memiliki konsep dan pakan kerja yang lebih singkat dari yang lain. Lalu pencatatan yang berkelanjutan yang merusak moral karyawan dan meningkatkan permintaan akan pekerja temporer. Dan lalu tenaga kerja luar negeri adalah tenaga kerja yang anggotanya tersedia untuk upah yang lebih rendah dan bergantung pada hukum dan peraturan yang lebih sedikit. Lalu permintaan kenaikan tunjangan. Permintaan yang meningkatkan untuk tunjangan yang disesuaikan dengan individu tersebut terhadap atasannya. Perhatian yang meningkat adalah perhatian yang meningkatkan akan isu-isu seperti perawatan kesehatan, pengasuh orang tua, dan perhatian khusus yang diberikan untuk program aksi afirmatif. Dan yang terakhir, berkurangnya kesetiaan karyawan adalah peningkatan perputaran karyawan dan peningkatan banyak pengganti pekerja yang hilang begitu saja, yang saling berganti masuk dan keluar. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan kebutuhan sumber daya manusia. Ada 5 langkah dalam proses kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama, mempersiapkan inventaris sumber daya manusia dan karyawan organisasi. Maksudnya, inventaris ini harus meliputi usia, nama, pendidikan yang berhubungan dan organisasi tertentu. Yang kedua, mempersiapkan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah studi tentang apa yang dilakukan para karyawan yang memegang inventaris pekerjaan. Hasil dari analisis pekerjaan ada 2 pernyataan, yaitu
deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang pertama, deskripsi pekerjaan adalah menentukan tujuan pekerjaan dari jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kedua, spesifikasi pekerjaan. Rangkuman tertulis tentang kualifikasi minimum, contohnya pendidikan dan keterampilan. Yang ketiga, menilai permintaan sumber daya manusia di masa depan. Maksudnya adalah teknologi berubah dengan cepat dan pesat yang bisa mempengaruhi permintaan sumber daya manusia. Yang keempat, menilai persediaan masa depan dan kemungkinan besar akan ada peningkatan kekurangan pekerja di masa depan. Contohnya, pekerja perbaikan komputer dan robotik. Dan kelebihan persediaan pekerja yang lain, misalnya pekerja rini perakritan. Yang kelima, membuat rencana strategis. Maksudnya adalah rencana tersebut harus mempertimbangkan penyeleksian, pelatihan, dan penjadwalan angkatan tenaga kerja. Yang berikutnya adalah merekrut karyawan dari beragam populasi. Perekrutan adalah rangkaian aktivitas yang digunakan untuk mendapatkan orang yang tepat dan bertujuan untuk menyeleksi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Merekrut pekerja yang memenuhi syarat mungkin sulit bagi bisnis-bisnis kecil yang tidak mempunyai anggota staf, namun keuntungan dari merekrut ini adalah membantu dan memelihara moral karyawan. Perekrutan dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber internal dan sumber eksternal. Contoh dari sumber eksternal adalah agensi pekerjaan swasta, lamaran pribadi, dan iklan. Yang sumber internal ada transfer, promosi, rekomendasi karyawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai menyeleksi karyawan yang akan produktif. Adapun seleksi adalah proses mengumpulkan data atau informasi dan memutuskan siapa yang harus dipekerjakan untuk kepentingan individu dan organisasi. Menyeleksi dan melatih karyawan menjadi proses yang luar biasa bagi beberapa perusahaan. Proses seleksi yang umum melibatkan 6 langkah, yaitu yang pertama, mendapatkan formulir yang lengkap agar membantu pencari kerja mengetahui latar belakang, pendidikan pelamar, karir, dan syarat pekerjaan lainnya. Yang kedua, melakukan wawancara awal dan lanjutan. Anggota staf menyaring calon pelamar dalam wawancara pertama. Jika wawancara pertama memenuhi syarat, maka manajer akan menyelia karyawan baru itu. Yang ketiga, memberikan tes pekerjaan. Untuk mengukur kompetisi dasar dalam keterampilan pekerjaan tertentu atau membantu dalam mengetahui kepribadian dan minat pelamar. Yang keempat, melakukan investigasi latar belakang agar membantu pemberi kerja mengidentifikasikan kandidat mana yang kemungkinan yang berhasil dalam posisi tersebut. Yang kelima, mendapatkan hasil dari tes fisik untuk mempekerjakan orang-orang yang sehat secara fisik maupun mental. Yang keenam, menentukan periode percobaan untuk membuktikan kelayakannya pada pekerjaan tersebut. Maksudnya, setelah periode percobaan selama 6 bulan sampai 1 tahun, perusahaan bisa secara permanen mempekerjakan atau memberhentikan karyawan berdasarkan evaluasi dari penyelia. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai pekerja kontingen. Pekerja kontingen didefinisikan sebagai pekerja yang tidak memiliki harapan akan pekerjaan purna waktu yang tetap. Adapun pekerja kontingen terdiri dari pekerja paruh waktu, pekerja temporer, pekerja musiman, dokter di rumah sakit, murid magang, dan contoh lainnya. Kekurangan dari pekerja kontingen adalah pekerja kontingen menerima sedikit tunjangan. Mereka jarang sekali diberi asuransi kesehatan, waktu liburan, atau dana pensiun tersendiri. Selanjutnya, kelebihan dari pekerja kontingen adalah pekerja kontingen sering dijadikan sebagai pekerja permanen apabila mereka melakukan tugasnya dengan baik. Dan pekerja kontingen memiliki lebih banyak fleksibilitas daripada pekerjaan permanen. 3. Melatih dan mengembangkan karyawan. Pelatihan dan pengembangan mencangkup semua upaya untuk memperbaiki produktivitas dengan meningkatkan kemampuan bekerja karyawan. Adapun beberapa aktivitas pelatihan dan pengembangan secara umum yaitu 1. Orientasi karyawan.
adalah aktivitas yang menginisiasikan karyawan pada organisasi, pada teman karyawan, pada penyelia atau atasan langsung mereka, dan pada kebijaksanaan, praktik, dan objektif perusahaan. 2. Pelatihan pada pekerjaan adalah jenis pelatihan yang paling fundamental atau paling mendasar. Karyawan yang dilatih dalam pekerjaan akan segera memulai tugasnya dan belajar dengan melakukan atau mengamati orang lain untuk sementara waktu, dan kemudian meniru mereka di tempat kerja. 3. Program magang melibatkan satu periode di mana seseorang pelajar bekerja berdampingan dengan karyawan yang berpengalaman untuk menguasai keterampilan prosedur keahlian. 4. Pelatihan di luar pekerjaan terjadi jauh dari tempat kerja dan terdiri atas program internal atau eksternal untuk mengembangkan berbagai keterampilan atau untuk memajukan perkembangan pribadi. 5. Pelatihan online memberikan sebuah contoh akan bagaimana teknologi itu meningkatkan efisiensi banyak program pelatihan di luar pekerjaan. 6. Pelatihan vestibular atau pelatihan di dekat pekerjaan dilakukan di kelas tempat para karyawan diajari tentang peralatan yang mirip dengan yang digunakan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, simulasi pekerjaan adalah penggunaan peralatan yang meniru kondisi pekerjaan dan tugas sehingga pengikut pelatihan dapat mempelajari keterampilan sebelum mencobanya dalam pekerjaan. Pengembangan manajemen adalah proses melatih dan mendidik karyawan untuk menjadi manajer yang baik dan terus memonitor kemajuan keterampilan manajerial mereka. Sebagian besar program pelatihan manajemen mencakup beberapa hal, yaitu 1. Pelatihan pada pekerjaan. Berarti bahwa seorang manajer itu senior akan membantu seorang manajer yang tingkatnya lebih rendah dengan mengajarinya keterampilan yang dibutuhkan. 2. Posisi cadangan. Jabatan pekerjaan seperti sekretaris cadangan dan asisten merupakan bagian dari cara yang relatif berhasil dalam mengembangkan manajer. Ketiga, rotasi pekerjaan. Melalui rotasi pekerjaan, manajer puncak mendapatkan gambaran luas tentang organisasi yang penting untuk menghasilkan mereka. Dan yang terakhir, pelatihan dan kursus di luar pekerjaan. Para manajer secara periodik akan pergi ke seminar selama 1 pekan atau lebih untuk mengasah keterampilan humas atau teknis mereka. Tentang jaringan. Jaringan adalah proses membangun dan memelihara kontrak dengan para manajer utama dalam organisasi sendiri dan organisasi lain, dan menggunakan kontak itu untuk menjalin hubungan yang kuat yang berfungsi sebagai sistem perkembangan pribadi. Contohnya, di dalam perguruan tinggi, yaitu sebagai tempat untuk memulai hubungan, jaringan melakukan praktik magang yang dapat diandalkan selama masa karir Anda. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang diversitas dalam pengembangan manajemen. Diversitas dalam pengembangan manajemen menekankan perbedaan antara orang-orang yang ada dalam kelompok ataupun organisasi. Alasan munculnya diversitas yaitu sebagai tantangan yang penting dalam perubahan demografi karyawan yang lebih tua, perempuan, minoritas, dan yang lebih berpendidikan, yang sekarang menjadi tenaga kerja dan jumlahnya lebih banyak. Karakteristik spesifik dari diversitas yaitu usia, gender, pendidikan. Karakteristik yang lain, selain usia, gender, suku, dan pendidikan, terdapat sejumlah karakter lain yang mendeskripsikan diversitas dalam dunia kerja. Pendekatan individu untuk mengelola diversitas yaitu yang pertama, pembelajaran. Pembelajaran ini terdiri adanya komunikasi yang terbuka tanpa adanya syarat untuk memahami dan berinteraksi. Yang kedua, ada empati, yaitu menempatkan diri dalam posisi orang lain. Lalu yang ketiga, yaitu menilai kerja karyawan guna mendapat hasil yang diinginkan. Penilaian kerja adalah evaluasi yang mengukur tingkat kinerja karyawan terhadap standar yang sudah ada untuk mengambil keputusan. Penilaian kerja terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, menentukan standar kinerja. Menentukan standar kinerja adalah langkah krusial. Standar kinerja merupakan identifikasi tugas pekerjaan, kewajiban, dan elemen kritis yang menggambarkan apa yang harus dilakukan. Lalu, yang kedua yaitu mengkomunikasikan standar tersebut.
Dalam perusahaan, karyawan yang sudah tahu apa pekerjaan, kewajiban, ataupun hal-hal yang diwajibkan perusahaan harus dilakukan dengan baik demi kemajuan perusahaan. Yang ketiga, yaitu mengevaluasi kinerja. Ini adalah metode dalam proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok dalam perusahaan. Evaluasi kerja merupakan cara adil dalam memberi penghargaan ataupun imbalan. Yang keempat, mendiskusikan hasil dengan karyawan. Mendiskusikan hasil dengan karyawan yaitu dapat memberi para manajer peluang untuk bersikap pengertian dan dapat mengarahkan karyawan untuk lebih baik. Yang kelima, yaitu mengambil tindakan korektif. Dilakukan jika adanya kerusakan untuk memberi kinerja karyawan yang lebih baik lagi demi perusahaan. Dan yang keenam, yaitu menggunakan hasilnya untuk mengambil keputusan. Keputusan untuk promosi, kompensasi, pelantikan, atau pemerataan didasarkan evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang memberikan kompensasi kepada karyawan. Yang pertama yaitu ada sistem bayaran. Sistem bayaran ini bagaimana sebuah organisasi memilih untuk membayar karyawannya memiliki efek yang dramatis pada efisien dan produktivitas. Mengompensasi tim. Contohnya, apabila Anda tidak dapat menjawab pertanyaan itu dengan segera, Anda tidak sendirian, tetapi bisa mendapat bantuan dari teman tim. Beberapa sistem bayaran yang berbeda disajikan sebagai berikut. Gaji, upah setiap jam atau upah harian, sistem pekerjaan yang dibayar menurut hasil yang dikerjakan, rencana komisi, rencana bonus, rencana pembagian laba, rencana pembagian keuntungan, dan opsi saham. Yang ketiga yaitu tunjangan tambahan seperti upah cuti, sakit, upah liburan, rencana pensiun, dan rencana kesehatan yang mewakili kompensasi tambahan untuk para karyawan di luar upah dasar. Lebih dari separuh perusahaan menawarkan rencana tunjangan yang mereka inginkan sampai dengan jumlah tertentu. Keempat, yaitu memenuhi kebutuhan karyawan. 1. Rencana waktu kerja yang fleksibel. 2. Pekerjaan yang berbasis di rumah dan pekerjaan mobile lainnya. Dan yang terakhir yaitu rencana pembagian pekerjaan. Saya akan menjelaskan tentang menggerakkan karyawan ke atas, menuju, dan keluar, dan hukum yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, mempromosikan dan menugaskan kembali karyawan. Promosi dapat meningkatkan moral karyawan dan tidak memerlukan biaya yang tinggi. Yang kedua, menghentikan karyawan. Perusahaan juga perlu menghentikan karyawan karena faktor tertentu seperti karena kecelakaan kerja atau karena cara kerja yang tidak sesuai perusahaan. Yang ketiga, memensiunkan karyawan. Memensiunkan karyawan lebih awal juga penting karena bisa meregenerasi karyawan yang lebih muda agar bisa promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Yang terakhir, kehilangan karyawan. Kehilangan karyawan dapat membuat perusahaan lesu, apalagi jika karyawan itu adalah karyawan yang berprestasi. Jadi perusahaan harus mempertimbangkan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hukum yang mempengaruhi karyawan, manajemen sumber daya manusia. Hukum dalam perusahaan sangat penting, karena tanpa hukum bisa merugikan salah satu pihak. Hukum yang melindungi karyawan yang cacat dan lebih tua. Melindungi karyawan yang cacat dan lebih tua itu penting karena mereka mempunyai kebutuhan khusus. Efek legalitas. Efek legalitas sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia karena peraturan antara pihak perusahaan dan karyawan.